Shalom semuanya. Setiap orang pada suatu titik dalam hidupnya pasti akan melewati padang gurun, tempat di mana arah menjadi kabur, harapan mengering, dan kepastian hilang. Sudah berusaha, sudah berdoa, namun jawaban belum juga datang. Yang tersisa hanyalah langkah yang berat, diiringi bisikan keraguan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tapi tahukah Anda, dalam Alkitab ada 3 pilihan ajaib yang Yesus ambil saat ia juga sedang berada di tengah dunia yang gelap ini. Dan ketiga pilihan itu bisa menjadi jalan keluar dari padang gurun hidup Anda hari ini. Jadi mari kita mulai dari pilihan pertama. Lihat bagaimana Yesus mengajak kita untuk meneladaninya. Karena pilihan-pilihan ini bisa mengubahkan jalan hidup Anda selamanya. Haleluya, amin. Pilihan pertama, Yesus memilih untuk menolak kemuliaan dunia. Sejak awal pelayanannya, Yesus menunjukkan pilihan hidup yang tidak biasa. Ia tidak mengejar kekuasaan, ketenaran, atau keamanan materi. Hal-hal yang sering dianggap sebagai simbol keberhasilan versi dunia. Padahal, dengan kemampuannya untuk melakukan mujizat dan menarik perhatian banyak orang, Yesus bisa saja menjadi penguasa tertinggi di bumi. Namun, jalan yang ia pilih sangat berbeda. Mengapa demikian? Karena Yesus ingin mengajarkan kita untuk terlepas dari roh mamon, roh cinta uang, dan segala bentuk ketamakan yang selama ini menjadi biang kerok penderitaan manusia. Roh ini dengan halus menetapkan standar keinginan yang terus meninggi, hingga kita selalu merasa kurang, tidak pernah cukup, dan akhirnya hidup dalam pergumulan yang tidak berkesudahan. Ingatlah kisah Menara Babel. Manusia ingin membangun menara setinggi langit untuk membuktikan kekuatan diri. Tapi selalu saja di atas langit masih ada langit lain. Tidak pernah ada akhir dari keinginan dunia. Lalu, buat apa kita terus mengejarnya? Salah satu cara untuk menurunkan standar keinginan adalah dengan mengucap syukur. Yesus sendiri mengajarkan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, kita tidak perlu membebani diri dengan kekhawatiran akan hari esok yang belum pasti. Kita belajar untuk cukup dengan apa yang Tuhan sediakan hari ini. Mari kita selalu berakar pada identitas kita di dalam Bapa yang akan memelihara dan menyertai kita persis seperti Ia menyertai Yesus. Sekarang, dalam pencobaan di padang gurun, kita bisa melihat 3 godaan utama yang mencerminkan 3 bentuk kemuliaan dunia. 1. Iblis menggoda, ubah batu menjadi roti. Ini berbicara tentang keamanan materi. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada kekayaan atau kenyamanan. 2. Iblis menggoda, jatuhkan dirimu dari hubungan bait suci. Ini berbicara tentang keinginan untuk dipuji dan dikenal. Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan tanpa drama kehidupan, tanpa mencari pengakuan dari manusia. 3. Iblis menggoda, aku akan berikan semua kerajaan dunia jika engkau menyembah aku. Ini berbicara tentang kuasa dan kemuliaan duniawi. Jawaban Yesus tegas, enyahlah iblis, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Bapa, meskipun itu berarti menolak kuasa yang bisa saja Ia peroleh. Mengapa Yesus, yang adalah Raja dan Pencipta alam semesta, memilih untuk merendahkan diri
dan hidup miskin. Tetapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Yesus menjadi miskin agar kita dapat menjadi kaya dalam kasih karunia-Nya. Ia yang kaya rela menjadi miskin karena kita. Ia yang kekal rela mengambil keterbatasan manusia. Bahkan burung dan rubah pun punya tempat tinggal. Tetapi Yesus berkata, Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20. Pilihan Yesus bukanlah kelemahan, melainkan tanda kasih yang begitu besar. Yesus hidup sederhana agar bisa lebih dekat dengan yang miskin, sekaligus membongkar mitos bahwa kekayaan adalah tanda berkat. Yesus aja memilih jadi miskin, artinya ia ingin kita mengerti bahwa kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan harta, tetapi dalam hubungannya dengan Tuhan. Jika kita memilih untuk mengikuti Yesus dengan menolak kemuliaan dunia yang targetnya setinggi menara Babel itu, maka kita akan mengalami pembebasan yang luar biasa. Kita akan terbebas dari roh perbandingan. Kita tidak lagi terjebak dalam perasaan kurang karena melihat hidup orang lain. Kita bisa terbebas dari kecanduan status sosial yang mendera banyak orang. Kita tidak lagi tergantung pada pengakuan dunia untuk merasa bernilai. Kita juga akan diberdayakan Tuhan untuk bisa memberi dengan murah hati. Kesederhanaan hidup membuat kita lebih ringan dalam memberi, dan ini adalah kunci keberlimpahan sejati. Hidup kita pun akan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Dan yang paling penting, kita tidak akan hidup lagi dalam penderitaan, karena Tuhan bukanlah Allah yang miskin, tetapi Tuhan yang ingin kita bisa menikmati berkat-Nya dengan hati yang merdeka. Karena Yesus sendiri pun menikmati hidup. Ia menikmati makanan, persahabatan, perayaan, dan sukacita. Tetapi ia tidak menggantungkan identitasnya pada kenyamanan duniawi. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan cukup, dengan sukacita, dan dengan ketergantungan penuh pada Bapa. Mari kita teladani Yesus, hidup sederhana tetapi penuh arti, menjadi murah hati tetapi tidak miskin, tidak terikat pada dunia tetapi tetap menikmati berkat-Nya. Itulah hidup yang Yesus ajarkan, hidup yang benar-benar membebaskan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Pilihan kedua, Yesus memilih orang-orang terbuang. Mengapa Yesus memilih makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Karena jawabannya sangat jelas. Orang sehat tidak membutuhkan dokter. Orang sakitlah yang membutuhkannya. Matius 9 ayat 12. Pilihan Yesus untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dianggap najis, hina, dan tidak layak oleh masyarakat adalah pilihan yang revolusioner. Dan pilihan ini adalah pelajaran utama yang Yesus ingin kita pahami dan hidupi agar dunia bisa melihat bahwa kita adalah murid-Nya yang sejati. Dalam pandangan masyarakat Yahudi pada masa itu, pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa karena mereka bekerja sama dengan penjajah Romawi dan sering menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat. Sementara orang berdosa adalah mereka yang dianggap tidak taat pada hukum Taurat dan diasingkan secara sosial. Namun Yesus tidak menghindar dari mereka, ia bahkan makan bersama mereka. Ini tindakan yang paling mengejutkan di zaman itu, karena dalam budaya Yahudi, makan bersama berarti menerima dan mengakui keberadaan seseorang. Yesus tidak datang untuk menunggu orang bertobat dulu sebelum ia mengasihi mereka. Ia datang dengan kasih karunia yang mendahului pertobatan. Ia tidak datang untuk mencari orang yang layak, tetapi untuk menyembuhkan yang sakit, menyelamatkan yang hilang, dan mengangkat yang jatuh. Lihatlah apa yang Yesus ajarkan dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ini adalah bagian dari perumpamannya tentang perjamuan besar, di mana Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah
tidak terbatas pada orang kaya, terpandang, atau berkuasa. Allah justru mengutamakan yang terpinggirkan. Dalam pandangan duniawi, orang miskin dan cacat adalah beban, atau bahkan orang yang kena kutukan. Tapi dalam kerajaan Allah, mereka adalah tamu utama. Yesus tidak hanya mengatakan ini sebagai prinsip moral, ia menjalani dan meneladankan hidup ini. Kasih karunia Yesus tidak menunggu kesempurnaan. Ia tidak memerlukan orang yang sudah baik untuk menerima berkat-Nya. Justru melalui kasih karunia itulah pertobatan terjadi. Kehadiran yang penuh kasih, pengampunan, dan kerendahan hati yang tulus membuat banyak orang berdosa dan terbuang menemukan harga diri, pengampunan, dan tujuan hidup yang baru. Lihat Zakheus, seorang pemungut cukai kaya yang dikenal sebagai penindas. Tetapi Yesus melihat hati Zakheus dan berkata, "Hari ini keselamatan telah tiba di rumah ini." Karena Yesus makan bersama Zakheus, Zakheus berubah. Ia bertobat dan memilih hidup baru. Allah memilih orang-orang yang dianggap bodoh, lemah, dan tidak terhormat di mata dunia untuk mempermalukan yang bijak, kuat, dan mulia. 1 Korintus 1:27-28. Kenapa? Karena dalam kerajaan Allah bukan kekuatan, kekayaan, atau penampilan yang menentukan nilai seseorang, melainkan kasih karunia dan penerimaan Tuhan. Orang miskin, cacat, dan tersingkir mungkin tidak punya tempat di meja dunia, tetapi mereka diundang ke meja surgawi dan Yesus sendiri duduk bersama mereka sebagai tuan rumah yang penuh kasih. Jika kita mengaku sebagai murid Yesus, maka kita juga dipanggil untuk meneladani pilihannya, bukan hanya dalam doa atau ibadah, tetapi dalam cara kita melihat dan memperlakukan sesama. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi tanpa syarat, tidak menunggu orang menjadi layak untuk dikasihi, menghargai manusia di luar penampilan dan latar belakang, karena setiap orang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita akan menjadi saluran kasih karunia, pengampunan, dan pemulihan bagi sesama, karena sesungguhnya kerajaan surga telah tiba. Dengan mengubah cara kita melihat manusia, nilai, dan berkat, bahwa kasih karunia lebih besar dari hukum, belas kasihan lebih penting dari upacara, dan kasih lebih kuat dari penghakiman. Maka kita benar-benar murid-Nya yang sedang mengikuti Yesus. Sekali lagi, bukan hanya dari cara kita berdoa atau beribadah, tetapi dari siapa yang kita ajak makan bersama. Haleluya, amin. Pilihan ketiga, Yesus memilih menyerahkan waktunya untuk mengajar. Mengapa Yesus memilih mengajar daripada menyembuhkan masal? Kerajaan Allah bukanlah tentang hiburan atau kesenangan semata, melainkan tentang kebenaran yang memerdekakan. Dan dalam pilihan hidupnya, Yesus menunjukkan bahwa prioritas utamanya bukanlah menjadi penyembuh besar, tapi guru kerajaan Allah. Dalam Injil Markus 1 ayat 38-39 kita membaca, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat-tempat yang lain, supaya aku memberitakan Injil juga di sana, karena untuk itulah aku datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Setelah banjir penyembuhan dan mujizat, orang banyak mulai memadatinya, menuntut lebih banyak mujizat. Tapi Yesus justru pergi berdoa di tempat sunyi dan kemudian memilih untuk berpindah ke tempat lain. Ia tidak tergoda oleh popularitas atau kebutuhan duniawi akan mujizat. Ia tahu bahwa pewartaan Injil adalah tujuan utama kedatangannya. Dalam perjalanannya melintasi Galilea, Yesus memadukan firman dengan tindakan. Ia menyembuhkan, tapi yang lebih terlihat adalah bagaimana ia mengajar di bukit, membentuk murid-murid, dan membangun dasar ajaran kerajaan Allah dalam khotbahnya di bukit.
Penyembuhan memang penting dan penuh kuasa. Ia membuktikan kuasanya atas penyakit, setan, bahkan maut. Tapi Yesus tahu bahwa penyembuhan yang spektakuler hanya memukau penonton, sedangkan pengajaran yang berkelanjutan mengubah pandangan dunia. Ia tidak ingin menciptakan pengikut yang hanya mengejar mujizat, tapi murid yang mengerti kebenaran kerajaan Allah. Murid yang bisa bertahan dalam masa-masa sulit dan melanjutkan mewartakan Injil setelah kenaikannya. Yesus memilih untuk menghabiskan waktu mengajar karena ia tahu bahwa iman yang bertahan adalah iman yang didasarkan pada firman, bukan hanya pengalaman emosional atau mujizat sesaat. Pengajaran menanamkan kerajaan Allah dalam hati, bukan hanya mengubah keadaan luar. Pengajaran mempersiapkan murid untuk menjadi pengajar juga, sehingga pesan kerajaan bisa terus hidup dan berkembang. Dalam khotbah di bukit, Yesus tidak hanya memberi nasihat moral, ia mengubah cara manusia memandang kebenaran, kasih, dan hubungan dengan Tuhan. Ia mengajarkan nilai-nilai kerajaan yang berlawanan dengan dunia, seperti rasa miskin dalam roh, pengampunan, dan kasih kepada musuh. Dan kita juga harus mengajari orang lain pesan yang sama. Tapi tentu saja Yesus tidak pernah menolak untuk menyembuhkan. Ia penuh belas kasihan, tetapi ia tidak menjadikan penyembuhan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk membuka hati pada kebenaran. Dan kita tahu hasilnya, Injil Kerajaan Surga menyebar ke seluruh dunia karena Yesus memilih mengajar, membentuk, dan melatih murid-murid. Inilah yang Yesus ajarkan. Kita menolong orang dengan kasih, bukan agar mereka bergantung pada kita, tapi agar mereka juga menjadi murid Yesus yang terlatih. Dan itulah inti dari amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang kita harus meneladani Yesus, membuat pilihan yang sama, menghabiskan waktu dengan firman, mengajar, dan membentuk orang lain dengan mewartakan Injil yang mengubah hidup. Haleluya! Amin. Sebagai pengingat, ketiga pilihan Yesus ini adalah jalan hidup yang masih relevan hari ini. Jalan yang bisa membawa kita keluar dari padang gurun. Jalan yang bisa mengembalikan arah. Jalan yang bisa menghidupkan kembali harapan yang mulai punah. Ketika kita memilih seperti Yesus, menolak kemuliaan dunia, kita menemukan kebebasan dari pergumulan yang tak berujung. Mengasihi yang terbuang, kita menjadi saluran kasih karunia yang mengubah dunia. Menghabiskan waktu untuk mengajar dan belajar akan firman-Nya, kita menemukan fondasi iman yang tak akan pernah goyah. Inilah rahasia Injil yang terlupakan. Yesus bukan hanya memberi kita keselamatan, tapi juga memberikan cara hidup yang memerdekakan. Jadi, jika Anda hari ini sedang berjalan di padang gurun, jika doa-doa belum dijawab, jika langkah terasa berat, ingatlah Yesus telah menunjukkan jalan. Dan jika kita mengikuti pilihan-pilihannya, maka kita pun akan mengalami kebangkitan hidup yang baru. Haleluya. Amin. Terpujilah namanya. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.